Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'an min ladun hakimin alim. Wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin. Wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayang dan rahmatnya, ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah Ta'ala, kita akan memulai pertemuan pertama kita membahas, ya, dari matan Tuhfatul Atfal, yang mana dari matan Tuhfatul Atfal ini, ya, kami akan menjelaskan atau mensyarah agar bisa diambil manfaatnya oleh kita semua, amin, ya, dan bisa kita memberikan manfaat juga ke orang lain, amin. Baik. Salawat serta salam, ya, semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau, ya, merupakan asbab atau sebab, ya, tentunya Al-Qur'an bisa sampai kepada kita. Nah, kemudian, ya, untuk mempersingkat waktu saja, mungkin kita langsung masuk kepada syarah atau penjelasan dari matan atau manzumah Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran atau Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Ilmi Tajwid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Baik. Al-Muqaddimah. Jadi dari Al-Muqaddimah ini terdapat 5 bait syair, yang dimana masing-masing tentunya kami akan jelaskan dari, ya, bait per baitnya. Baik. Al-Muqaddimah, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Yang artinya, berkata Sulaiman, ya, Al-Jamzuri, orang yang selalu mengharapkan rahmat dari Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bait ini, nah, kita akan jelaskan bahwasanya nazam ini disusun oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Jadi ini nama asli beliau, ya, Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri, yang terkenal dengan sebutan Al-Afandi. Apa itu Al-Afandi? Jadi Al-Afandi ini diambil dari bahasa Turki yang menunjukkan makna penghormatan dan pemuliaan, atau ada juga yang mengatakan maknanya adalah cerdas. Baik. Kemudian beliau dilahirkan di kota Ponto, atau yang dahulu dikenal dengan kota Tonkuda, bagian utara dari Mesir. Dan beliau lahir pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1160 Hijriah. Atau ada juga yang mengatakan 1163 Hijriah. Baik. Namun tidak diketahui, ya, tahun beliau diwafatkan rahimahullah taala. Baik. Kemudian adapun Al-Jamzuri ini, ya, tadi beliau kan ada Al-Jamzurinya. Jadi Jamzuri ini, ya, adalah penisbatan kepada Jamzur, sebuah kota di mana ayahnya itu menetap. Dan Jamzur adalah salah satu daerah di provinsi, ya, Al-Minufiyah, yang berjarak beberapa mil dari kota Tonto tadi. Ya, ada yang mengatakan 4 mil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau rahimahullah taala, amin. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga ini, beliau bermadzhab Syafi'i, dan beliau mengambil ilmu dari banyak guru. Di antaranya yang paling terkenal, ya, yang kita tuliskan di sini ada 2 guru yang paling terkenal.
Yang pertama adalah Asy-Syaikh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Naji bin Panishi yang dikenal dengan Al-Mini. Dilahirkan pada tahun 1139 Hijriah dan diwafatkan beliau pada tahun 1204 Hijriah. Kemudian guru yang kedua adalah Asy-Syaikh Mujahid Al-Ahmadi. Beliau bernama Muhammad Abu Najah. Ya, Muhammad Abu Najah. Dikenal dengan julukan Sayyid Muhammad Mujahid. Dikenal dengan julukan Sayyid Mujahid dan beliau termasuk generasi awal guru ya, di Ma'had Ahmadi Al-Azhari. Baik. Kemudian karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang terkenal diantaranya adalah yang pertama nazam syair matan Tuhfatul Atfal ini ya. Jadi nazam ini ya berupa syair. Jadi nazam itu adalah syair. Nazam syair matan Tuhfatul Atfal yang merupakan syair yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Baik. Kemudian yang kedua, ya karangan beliau adalah Fathul Atfal ya. Bisyarhi Tuhfatul Atfal. Nah, ini juga cukup terkenal kitab beliau ini ya, Fathul Atfal ini ya. Kemudian yang ketiga Manzumah fi riwayah Imam Warsh. Ya, Imam Warshi. Kemudian yang keempat Fathur Rahman bi Syarhi Kanzul Ma'ani fi Qira'at As-Sab'i. Ya, ini untuk qiraah sab'ah. Kemudian Jami'ul Musarrah fi Syawahid Asy-Syatibiyah wad Durrah. Baik. Kemudian penjelasan terakhir dari bait ini adalah tidak diketahui secara pasti kapan wafatnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini, tetapi disebutkan bahwa kitab yang beliau susun terakhir kali yaitu kitab Fathur Rahman Bisyari Kanzul Ma'ani fi Qira'at As-Sab'i tadi ini. Di dalam kitab itu ya disebutkan bahwasanya beliau wafat pada tahun 1208 Hijriah. Semoga Allah merahmati, mengampuni dan menempatkan beliau di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ini tadi dari bait yang pertama. Kemudian kita lanjutkan pada bait kedua, disambung pada bait yang ketiga. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mudud. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya dan siapa yang mengikutinya. Dan selanjutnya, untayan syair ini untuk yang ingin mengetahui pembahasan hukum nun, tanwin, dan mad. Sebelum kita masuk ke penjelasan, kita sedikit membahas di bait ini. Baik. Ya, pada bait kedua dan ketiga ini tentunya biasanya ini merupakan sunnah, ya, untuk kita sebelum ya biasanya menulis kitab atau semacamnya itu kita memuji Allah atau bahkan dalam doa kita misalkan kita hendaknya memuji Allah terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga untuk para keluarganya dan bagi para yang mengikutinya, orang-orang yang mengikuti beliau. Kemudian, ya, wa ba'du hadzal nazm. Bahwasanya ini adalah nazm. Nazm tadi apa? Untayan syair. Syair yang berisi akan ilmu-ilmu di dalamnya. Ya. Jadi tidak sembarangan syair, tapi ini adalah syair yang berisi ilmu-ilmu. Dan ilmu-ilmu di sini apa? Ya, ada ilmu-ilmu yang membahas tentang hukum masanun, sukun, tanwin dan baik. Penjelasannya, An-Nazim penulis rahimallahu taala melanjutkan syairnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan kepada Zat yang Maha Baik nama-nama, Maha tinggi sifat-sifatnya dan hanya kepadanya semua kebaikan itu kembali. Kemudian Nazim bersalawat mendoakan tentunya atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, juga kepada keluarga beliau dan para pengikut. Adapun setelahnya nazam atau syair ini, ya, ditunjukkan kepada para penuntut ilmu, terkhusus bagi mereka yang ingin mengetahui
tata cara membaca Al-Quran sesuai kaidah-kaidah yang telah disusun oleh ulama yang ahli di bidangnya, yaitu tajwid teori. Bukan praktek ya, tapi teori. Kemudian, meskipun bait ini, An-Nazim menulis hanya menyebutkan pembahasan nun tanwin, ya, atau mad. Ya, tadi kita lihat pada bait kedua dan ketiga ini, ya, Nazim atau penulis yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang menyebutkan, ya, di dalam untaian syair ini untuk yang menginginkan pembahasan nun sukun, tanwin dan mad. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya penyebutan itu, ya, hanya sebagai pembatasan yang bertujuan untuk meringkas. Dan perlu diketahui bahwasanya di dalam, ya, Manzumatul Fathul Atfal ini ada beberapa pembahasan juga tentunya. Seperti apa misalkan, ya, seputar hukum mim sukun, lam sukun, mislan, mutaqariban, mutajanisan. Ya. Jadi tidak terbatas pada pembahasan nun sukun, tanwin dan mad. Akan tetapi tadi hanya sekedar, ya, meringkas. Baik. Kemudian lanjutkan. Secara umumnya, nah ini sedikit, ini tambahan dari pensyarah, ya, tambahan dari pensyarah orang yang mensyarah ini, ya. Secara umum, pembahasan nun sukun dan tanwin, ya, pembahasan nun sukun atau tanwin ini merupakan pembahasan yang cukup mudah untuk dipelajari dari sisi teori, dari sisi materi, ya. Namun nun sukun dan tanwin ini merupakan hal yang cukup sulit dari sisi ketika kita praktek. Nanti kita akan merasakan ketika kita sudah masuk ke praktek, nanti kita akan merasakan itu sendiri. Baik. Kemudian justru sebaliknya, pembahasan seputar hukum-hukum mad yang merupakan pembahasan yang cukup, ya, sulit dari sisi teorinya. Akan tetapi sebaliknya dari sisi prakteknya, ketika kita mengucapkan huruf mad itu lebih cenderung mudah. Ya, lebih cenderung mudah. Baik. Ya, ini pembahasan dari bait kedua dan ketiga. Kemudian kita masuk kepada pembahasan terakhir dari muqaddimah pada bait keempat dan kelima. Baik. Samaitu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-Mihi dzil kamal. Nah, arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Saya memberinya nama, yaitu nazm ini diberikan nama Tuhfatul Atfal. Ya. Dari riwayat Syekh kami Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan dzil kamal dalam ilmu tajwid. Nanti akan ada pembahasannya juga tersendiri. Saya berharap dengan bait syair ini bisa memberikan manfaat kepada para penuntut ilmu dan mendapatkan ganjaran, penerimaan dan juga pahala. Tanpa berlama-lama kita masuk penjelasan dari bait keempat dan kelima. Baik. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menamai nazam ini dengan Tuhfatul Atfal, atau lengkapnya Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran, atau Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Ilmi Tajwid. Yang mana arti tuhfa itu adalah hadiah atau persembahan terbaik. Baik. Sedangkan arti dari atfal itu adalah anak-anak. Ya, jamak dari kata tiflun, anak. Sedangkan jamaknya adalah atfal, artinya anak-anak. Jadi hadiah ini, persembahan ini, kitab ini, nazam ini, ya, dipersembahkan untuk anak-anak yang belum balik, ya, atau yang masih kecil. Atau atfal ini juga bermakna seorang pemula dalam ilmu tajwid. Meskipun keadaannya sudah balik, sudah dewasa, sudah tua, sudah sepuh, ya, tapi dia masih pemula dalam ilmu tajwid, maka kitab ini dikhususkan untuk dia juga. Ya. Kemudian Syekh Sulaiman menyebutkan bahwa kitab ini tadi ditulis berdasarkan hasil talaqi, berdasarkan hasil periwayatan yang diambil dari guru beliau. Ya. Diambil dari guru beliau, yaitu siapa? Ya, yaitu Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Naji, ya, bin Panishi yang dikenal dengan Al-Mihi. Sudah kita sebutkan tadi sedikit
biodata beliau di atas. Ya. Rahimahullah yang dilahirkan pada tahun 1139 dan diwafatkan pada tahun 1024 Hijriah. Ya. Jadi beliau Syekh Sulaiman mengambil ilmu dari beliau. Yang mana mereka ini bertemu di Allah alam bertemu di kota Jamzur tadi ya. Baik. Di kota Tonto. Allah alam, Anda terlupakan. Di dalam bait ini Syekh Sulaiman memberikan gambaran. Nah, kemudian di dalam bait ini Syekh Sulaiman memberikan gambaran tentang gurunya yaitu Syekh Al-Mihi sebagai orang yang memiliki kesempurnaan, dzil kamal. Baik. Dan penting untuk kita ketahui bahwasanya maksud dari kesempurnaan di sini adalah kesempurnaan yang terbatas. Ini yang perlu diperhatikan. Dzil kamal. Maksudnya di sini adalah kesempurnaan yang terbatas. Karena sejatinya kesempurnaan yang mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan kesempurnaan di sini bermakna kelebihan Asy-Syafi'i ini ya dibandingkan orang-orang lain. Sehingga beliau ini lebih terlihat lebih menonjol ya, daripada manusia atau di tengah-tengah manusia. Syekh Sulaiman sendiri mengatakan bahwa gurunya adalah orang yang memiliki kelebihan dari sisi fisik, ilmu, sifat dan akhlak. Makanya beliau mengatakan dzil kamal. Nah, kemudian ada juga sebagian pendapat ulama lain, maksud dari dzil kamal itu adalah seseorang yang memiliki keindahan dalam kepribadian dan akhlak yang baik. Itulah Syekh Al-Mihi ya rahimahullahu taala. Kemudian yang terakhir pada bait kelima ini, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berharap nazam ini, yaitu Tuhfatul Atfal ini, bisa memberikan kemanfaatan terhadap para penuntut ilmu. Baik itu yang masih pemula maupun yang sudah menguasai ilmu tajwid. Sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga berharap dengan nazam ini, ya, beliau bisa mendapatkan ganjaran berupa pahala dan usaha beliau diterima sebagai bentuk amal saleh dan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Mungkin ini dari bait pertama sampai bait kelima al-muqaddimah. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya ya, lanjut kepada bait ke-6 dan seterusnya. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.